Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syastadina wa masyayikhina wa mu'allimina abaina wa ummahatina syai'ulillahi al-aqul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar cinarita saking sahabat Ibnu Umar naha nyegah sapa Rasulullah nyegah sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'it simari nggih saking adol pira-pira niku buah ngisore ya ngisore hatta yang betul sehingga pertelo atau jelas hatta yang betul sehingga jelas atau pertelo opo sholah buha bagus tamar nah nyegah sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'it simari saking adol woh-wohan buah-buahan hatta yabdua sehingga jelas hatta yabdua sehingga pertelo apa sholahuha baguse samar atau mateng ini maksudnya Mbak. Nah nyegah sapa Kanjeng Nabi al-bai'a ing wong kang adol wal mubta'a lan wong kang tuku. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat kana ono sapa Kanjeng Nabi idza suila nalikane ditakoni sapa Kanjeng Nabi idza suila nalikane ditakoni sapa Kanjeng Nabi an sholahiha saking napa batesan sholahiha baguse niku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hatta tadhaba sehingga ilang apa ahatuha ilang apa cacate apa ahatuha cacate tamar niku nomor 1 ya. Ia al-afat wal aib.
Nah, maksudnya di bawah tuh yaud yang dinamakan dengan ahatun iku al afat wal aibu. Kanjeng Nabi melarang seseorang menjual buah-buahan sampai dengan buah-buahan itu baik. Satu, ya mateng. Buah-buahan mentah dijual. Alasannya untuk tewel. Oh. Untuk apa? Untuk dibuat sayur tewel. Sayur tewel dari apa, Mbak? Nangka kan? Nangka masih mentah, masih muda. Kalau memang untuk itu iya. Tetapi kalau itu kan nggak jual buah namanya, jual tewel untuk sayur. Nah kalau untuk buah-buahan dimakan, ya bukan. Maka harus betul sampai mateng, sangga-anggae kemampu. Makanya di sini al-afat wal di sini wal aib. Jual yang baik-baik. Tidak boleh menjual yang jelek-jelek, apalagi terus dicampur. Yang baik-baik letakkan dukur, yang agak jelek diletakkan di bawah. Sehingga ketika ngambil diciduk kena kabeh, kakean sing elek timbangane sing apik. Karena teleh dhuwur sing apik-apik be ono sing pes. Kaya arek rombongan asrama luru nek nang dindi kok ngetes. Saya pindah-pindah begitu pindah ping 5 wis seru kabeh rasane gak sida tuku. Apa ngono? Enggak ya. Ya kalau enggak mau beli jangan tes, Pak. Jangan. Ya kalau bukan bakpia, kalau bakpia tes ini banyak, lama-lama yoknya enggak jadi beli. Ya kayak jadi seperti itu. Tidak boleh. Apa sih Kanjeng Nabi kata sahabat baiknya itu apa? Dikatakan baik itu seperti apa? Kata Kanjeng Nabi hatta tadhaba apa niku? Ahatuha sampai hilang hal sampai gak ada cacatnya, sampai tidak membawa terus telutuwe wis gak ono. Ngerti telutu sampean getah ya? Getah karena ada orang yang punya penyakit kalau kena getahnya itu langsung apa namanya itu? Ya penyakit langsung sesak nafas ada yang asrama berapa ya dulu asrama seingat saya itu anak asrama 10 tuh kalau makan buah masih baru dipetik langsung dibuat rujaan kan mesti getahnya masih ada tuh telutnya ada ya udah makan 2-3 kali aja langsung sesak pingsan mesti itu dan terbawa sampai tua sampai hari ini karena suaminya itu teman sekantor sama saya. Suaminya anak asrama 2 itu teman sekantor. Ketahuannya nganter anaknya ikut lomba mewarna itu. Lomba mewarna di alun-alun itu ikut. Bapaknya nganter istrinya. Ketemu sama saya. Bapak kok di sini? Iya, saya nganter anak saya ikut mewarna lomba mewarna. Dan kamu kok di sini sama nganter istri saya, anaknya ikut lomba mewarna. Mana istri? Itu Pak. Loh. Kebetulan dekatnya anaknya itu mewarnanya dekat dengan anak saya loh. Yang mana? Yang itu loh. Kok kamu di situ hanya jarak beberapa meter? Saya lihat kok kayaknya saya kenal dengan istrimu sih bilang. Nggih tatat. Nggih Pak. Iya.
Coba panggil sini. Itu dipanggil dekat. Loh, ini kok kenal ini Mas? Kok kenal anak Pak Ustadz? Nah, ini teman sekantor. Guru saya di Joso. Saya tanya karena dia anak mantu. Kok rujaan masih ada tuwe koncone anu rujaan kan seneng rujaan di depan man itu kan banyak pohon mangga ya. Ambil aja punya Gus Mujib itu diambil oleh anak man itu. Ambil kayak rujaan, makan 2-3 kali pingsan. Saya masih ingat, saya tanya, Mas Andi, itu ini kalau istrimu itu kalau makan apa kena getah masih pingsan, tak saya bilang itu. Lu kok tahu? Ya murid saya dulu itu yang paling sering pingsan itu. Kenapa sering pingsan? Ya sudah tahu kalau makan yang begitu pingsan. Tapi kalau ada penyemar rujaan mesti ikut. Langsung susah itu namanya. Kalau nggak bawa alatnya yang gini-gini ya mesti pingsan. Kok tahu dan kita? Kok tahu sih Pak? Ya, murid saya dulu. Masih kan. Tapi senangannya kok rujaan. Ya caranya belikan apa? Buah-buahan di pasar yang sudah sehari 2-3 hari aman itu. Kok ngerti tak? Iya. Hampir setiap 2 hari kok musim buah gini itu pasti pingsan nih. Kalau karena nggak tahan lihat temennya rujaan dia pasti ikut. Jangan ikut Lin, nanti pingsan. Aneh Pak, kemecer jadi. Ambil 2-3 mesti nggak bawa obatnya pingsan itu. Namanya juga anak SMA, udah tahu mau pingsan masih dilaksanakan gitu. Ya udahlah, tidak apa-apa tapi ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dicegah oleh Kanjeng Nabi, yang dilarang itu yang beli dilarang, yang jual dilarang. Jadi kalau tahu ada buah-buahan belum matang, jangan dibeli. Jangan dibeli, dilarang oleh Kanjeng Nabi. Sudah tahu nggak matang dibeli. Oh, yang salah yang jualan, nggak bisa. Hadisnya bilang, naha al-bai'a wal mubta. Yang dilarang oleh Kanjeng Nabi itu ya yang beli, ya yang jualan. Artinya dalam jual beli itu tidak boleh ada saling merugikan, penipuan. Harus jujur. Hanya dalam hadis yang lain itu disebutkan pedagang itu dikumpulkan oleh Allah di neraka kecuali, ya kan, ada kecualinya. Kalau ada kecuali berarti sedikit nih, gak banyak. At-tujaru bahasanya begitu. Para pedagang itu dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat, nanti di neraka. Nah, ini kan, tapi ada selanjutnya, ilah kecuali pedagang-pedagang yang jujur. Itu pedagang yang jujur. Hadis lain mengatakan at-tujaru as-suduqu ma'i fil jannah, katakan. Para pedagang-pedagang yang jujur nanti di surga bersama saya. Katakan Nabi itu istimewa. Rombongan ke wali 5, rombongan 1 anak yang baik-baik bersama saya, kata Bu Nyai sama Pak Yai di bis yang sama. Oh seneng. Karena berarti yang bis kedua itu yang tidak kan. Ya, yang ini nanti bareng dengan bis saya. Yang ngomong itu presiden.
Presiden yang matur, yang ini nanti bersama di rombongan saya, di bis saya. Loh, yang bilang presiden. Kalau bukan orang pilihan, tidak mungkin. Apalagi yang matur Kanjeng Nabi. Orang yang berdagang, yang jujur, as-suduq, bersama saya di surga. Loh, saya dan sampean masuk surga, iya, pede aja masuk surga. Daripada nggak pede masuk surga, mending pede masuk surga, kata Gus Baha. Ya, nah, daripada pede masuk neraka. Orang seperti saya itu gimana? Sulit masuk neraka itu namanya masuk surga, nggak pede namanya itu. Bikin orang malas masuk Islam katanya. Udah berusaha susah-susah kok masih diancam neraka aja. Enggak. Jadi pede aja. Saya dan sampean itu masuk surga. Mesti itu. Tapi kloter berapa kan? Iya, kalau saya sih inginnya kloter pertama gitu. Tapi dalam satu kloter nggak mesti bareng Kanjeng Nabi kan? Alhamdulillah, syukur-syukur nanti di surga ketemu Kanjeng Nabi. Kalau sama sekali nggak ketemu, tapi ya masih enak juga masuk surga bukan. Tapi kalau ketemu dengan Kanjeng Nabi, jelas istimewa. Ya, lebih istimewa lagi masuk surga, ketemu dengan Allah diului salam oleh Allah. Ya. Ya. Di Quran itu salamu qaulan mir rabbir rahim. Ya, Al-Quran itu. Inna ashabal jannatil yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun salamun qawlan mir rabbir rahim. Tuh tertinggi tuh. Nikmat tertinggi adalah bertemu dengan Allah, disalami oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu ketika sedang dalam keadaan prihatin, istri meninggal, paman meninggal, dua orang utama yang paling mendukung perjuangan Kanjeng Nabi itu ada dua orang. Satu siapa? Istrinya Sayyidah Khadijah. Yang kedua pamannya Abu Thalib. Itu orang yang paling mendukung. Meninggal di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Jadi saat Mi'raj itu Kanjeng Nabi sedih, nih pendukung saya habis semua. Sementara tekanan semakin besar. Allah kemudian memberi garansi kepada Kanjeng Nabi sekaligus hiburan. Makanya kalau susah, sampai sedang susah, salah satunya adalah kalau bisa jalan-jalan. Healing. Ya. Kanjeng Nabi itu susah untuk menghilangkan itu. Kanjeng Nabi diajak healing oleh Allah, ditemani malaikat Jibril. Asra minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Tapi healingnya bukan healing ke Telomoyo. Healingnya bukan ke negeri di awan, ya, di atas awan. Mana Telomoyo? Mana? Magelang ya. Iya, kemarin saya ke situ. Ya saya tahu. Iya. Bukan begitu enggak, tapi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kepada tempat yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya kalau punya uang, umrohlah. Jangan ke London. Jangan ke Paris.
lihat bangunan miring. Ya, bangunan miring aja dilihat. Apa? Menara Eiffel ya. Ya, apa yang lihat bangunan miring? Mending lihat bangunan yang tegak saja, yang segi 4 sambil jogging. Apa? Ka'bah umroh. Kalau susah, pikiran susah, kok punya uang, healing. Kemana? Umroh. Kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, nanti pulang umroh tambah sumpah. Kenapa? Harusnya utang. Jadi nggak usah. Ya healing dekat-dekat saja. Sowan ke makomnya Yai Muter. Sowan ke Yai Kebunyai. Itu bagian dari healing untuk menghilangkan sumpah. Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah. Nah, kemudian dikasih hadiah yang paling istimewa. Apa hadiahnya? Iya, Isra Mi'raj itu healingnya. Ketika healing, Kanjeng Nabi dikasih hadiah oleh Allah. Apa? Bukan, itu oleh-oleh. Hadiahnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kanjeng Nabi sebagai tamu baru datang, salam kepada Allah, bahasanya at-tahiyyat, kekaguman Kanjeng Nabi ketika sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Kanjeng Nabi secara spontan mengatakan at-tahiyyatul mubarak. Subhanallah, bagus banget ya pondok ini sekarang. Dulu sih dulu tahun segini musolanya nggak segi, nggak gitu ya. Sekarang jadi kayak ini, namanya baru masuk takjub. Makanya Kanjeng Nabi begitu ketemu Allah, Kanjeng Nabi takjub. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Allah kasih salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, Kanjeng Nabi tidak selfish. tidak hanya mikir dirinya sendiri, umatnya juga dipikir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hadiah dari Allah itu. Salam toh itu kalau dari orang yang kalau dari orang yang dicintai, yang diingini, diingini, membuat lupa segalanya. Ya ini, siapa nih? Mana yang saya ingat namanya? Satu T ini. Siapa namanya? Lana. Ya, ini Lana. Ingat saya namanya. Sama mana lagi saya? Tuh duduk di belakang sana tuh. Ya, tuh misal nih, tuh Mbak Lana itu suka sama cowok. Ya kan, suka sama cowok. Cowok itu idaman semua anak asrama 2. Cowok itu adalah idaman anak asrama 2. Mulai dari pengurus-pengurus yang sudah punya suami sampai pengurus yang belum, sampai anak SMP suka tuh sama cowok. Saking gantengnya. Sehingga untuk menyampaikannya sungkan kan? Sungkan. Tuh. Cowok itu omnya ya agak jaim gitu aja kan. Ya kan, merasanya disenengi anak seasrama 2. Oh, udah pede banget ya. Tiba-tiba Mbak Lana tuh sedang makan di situ. Tiba-tiba disalami, assalamualaikum Mbak, sehat ya gitu. Rasanya pengen balik lagi ke kamar tuh. Gak jadi. Makanannya lupa tuh. Gak kerasa makanan tuh, cukup dengan dapat salam tuh tadi udah kenyang. Itulah. Apalagi yang salam Allah. Kalau nggak istimewa, itu cukup di situ saja. Cukup ada cowok disukai, cowok itu ternyata disukai, memang anak seasrama itu seneng semua saking gantengnya.
Rasa-rasanya saya kalau ke sana nggak nyampe gitu, mesti kalah saing kan. Belum lagi ning-ningnya juga suka saking gantengnya. Udah ganteng, suaranya enak, baca Qur'annya bagus, kitabnya juga oke, semuanya oke lah. Tuh, siapa yang nggak pingin sampai ning-ning juga suka? Sal, ya kan? Anaknya orang kaya lagi ya, udah istimewa sekali. Cara mikir sendiri tuh, kayaknya saya nggak ya nyampe deh ke sana. Tapi dipendam itu keperasaan ingin suka itu. Tiba-tiba sedang makan enak-enak, nggak mimpi apa-apa, disalami. Assalamualaikum Mbak, sehat ya? Dari mana? Sama berapa sih itu? Coba. Cowok tadi kira-kira dia akan melihat kaca kecil itu kurang gede gitu. Saking senengnya. Nah, Nabi Muhammad disalami oleh Allah. Disalam oleh Allah, tetapi Nabi Muhammad kemudian tidak selfish, tidak mikir diri sendiri. Dia aku mendapatkan salam dari Allah, maka salam itu bukan cuma untuk saya. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Salam untukku dan juga kepada umat-umatku yang baik, yang ngajinya nggak ngantuan. Nyindir, enggak nyindir. Ya untuk umat saya yang baik, katakan jenengan. Ambadillahi sholihin. Hamba Allah yang baik-baik. Yang sekolahnya nggak pernah telat, ngajinya nggak kelatan, ngajinya nggak tidur, ya. Nyindir bapak, enggak nyindir. Kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah. Anna nabiyya astune kanjeng Nabi. Anan nabiya stune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa kanjeng Nabi anbai samari saking adol woh-wohan anbai samari saking adol woh-wohan hatta tuzhiya sehingga bagus opo sampai mateng. Kila ditakoni sapa sing ditakoni niki? Kanjeng Nabi. Ma iku napa kanjeng Nabi? Ma wa malan iku napa? Huwa utawi tuzhi. Maksudnya nopo kanjeng Nabi tuzhi niku? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, tahmaru banget abange, watas faru atau banget kuninge. Maksudnya mateng temenan. Buah-buahan itu kalau mateng gak kuning ya abang. Gak enek buah-buahan mateng warnane ijo. Apa kira-kira mateng warnane ijo? Kelengkeng. Hah? Apa? Buah-buahan sing mau mateng warnane ijo kok ya kelengkeng. Banyak ya. Iya, karena di sana. Kenapa kanjeng Nabi kok mature sampai wabang nemen, ambek kuning nemen? Karena di situ buah-buahan cuma mateng yang gak abang ya kuning. Coba ke Indonesia, mesti hijau. Ya, kurma nek mateng, ya abang. Kok tuwek-tuwek banget kesuwen ireng tadi nih. Kan mana? Ya.
Kurma itu loh, kenapa kok iso ireng? Ya kesuwen iku dikirim toko Arab nang Indonesia padahal ning Mojokerto yo akeh. Nggak boleh lah kalau kurma bangil atau kurma dari Bali atau kurma dari Indonesia itu dibilang ini kurma Arab. Tulisannya ditulis Arab. Nggak boleh. Jadi Arab ya Arab. Sekarang udah banyak kurma. Di Mojokerto itu aja kebun kurma sudah ada. Di Bantul juga ada kebun kurma. Sudah banyak di Indonesia kebun kurma. Sekarang itu tidak ada yang buah-buahan yang ada di sini. Sama dengan apel, ada apel Washington warnanya merah katanya. Iya kan, merah agak itu. Di Malang banyak itu suka. Ya, apel jenisnya apel Washington. Ya karena Indonesia itu sangat suka dengan yang berbau luar negeri. Ya, sepatu buatan Jombang Kota. Tapi yang bagus katanya yang dari Itali. Sampai ada lagunya itu kan? Ada lagunya tuh lagunya. Siapa yang nyanyi? Ari Wibowo. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali, nampaknya dari Keks. Lagunya itu singkong dan keju. Anak singkong, ya, deso. Padahal kejunya juga dari singkong. Tahmaru muttafaqun alaih. Ini ikhtarafal ulama fi buduwis shalah tila yu'tabaru as-shalah fi jinsis sama. Ya ya'tabiru as-salahu fi jinsis samar wa qila fi kulli bustanin wa fi kulli syajaratin. Tergantung pada jenis buah-buahnya. Pokoknya yang penting mateng gitu. Jangan sampai yang mentah yang dijual kecuali tewel. Karena memang diinginkan masih muda untuk sayur tewel. Ya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu utawi lafate hadis iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari wa anhu lan iku saking Anas bin Malik wa anhu lan iku saking Anas bin Malik anan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nah nyegah sapa Kanjeng Nabi. Nah nyegah sapa Kanjeng Nabi an bai'il inabi saking dodol anggur teles an bai'il inab itu anggur nggih anggur ini anggur Jawa itu apa jenenge apa? Anggur Jawa apa anggur Jawa? Juwet. Terus juwet. Masa? Kaya wis gak ono juwet saiki. Ada ya? Itu anggur Jawa itu juwet. Jadi dipangan itu terus sisa di mulut itu warna birunya itu. Abang kadang-kadang itu juwet. Walaupun ada apa? Juwet putih ada. Hatta yaswadda sehingga banget abang irenge saudun kok apa aswadun putih apa ireng ya. Hatta yaswadda sehingga banget ireng temen wa an bai'il habbi wa an bai'il habbi kok nek an bai'il hubbi atul cinta tapi wa an bai'il habbi an saking adol biji-bijian nek habbin itu biji-bijian nek hubbin
Adol perasaan. Lambo Nora Elora Elora itu. Iya. Junen kok aneh-aneh ya apal. Elora ya nggih. Lampu kowe watak watu. Karena penyakit watu kok tambah. Udah ya. Andail habbi saking adol wijian tayastadda singgo banget atau si opo habun. Ya. Kanjeng Nabi melarang seseorang menjual inap anggur sampai hitam, artinya sampai matang. Karena anggur itu ketika masih muda warnanya masih hijau. Nanti kalau sudah matang baru warnanya menghitam. Kemudian juga Kanjeng Nabi melarang menjual biji-bijian. Biji-biji apa saja sampai betul-betul atos keras. Karena biji-bijian itu jika masih lembut, masih empuk berarti masih matang. Garing. Okay. Rawahu riwayataken ing hadis saqal khamsatu imam 5 illa Nasai kejaba Imam Nasai wasohalan nyoyaken ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim wa an Jabir bin Abdullah lan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Jabir lan Abdullah. Kenapa kok dua-duanya kok Jabir bin Abdullah kok tidak anhu saja? Karena dua-duanya Jabir dan Abdullah ini Islam dua-duanya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laubi'ta lamun apa adol dodolan sira laubi'ta lamun adol sapa sira min akhika saking dulur ira dulur ira tamron samaron ing buah-buahan fasabat mongko ngenani hu ing niku nang samar fasabat mongko ngenani hu ing samar apa jaihatun ponco boyo ni Pak. Apa Poncoboyo? Apa Ilora? Apa Poncoboyo itu? Apa? Besti pelanggaran. Apa nduk? Poncoboyo itu. Bahasane wong Jawa itu. Apa? Cacat atau bahaya, kena masalah, bermasalah. Duh. Iki wong Jawa gak ngerti bahasa Jawa. Kalah karo Madura yo nek Vina iku gak ngerti yo patut. Yo Vina Madura. Ya, kok. Madura iku. Nek karo wajar. Nek wong Jawa gak ngerti. Apa yo? Poncoboyo. Dari mana sampai? Oh, Surabaya padha ae Madura tanggung. Madura enggak Jawa enggak Surabaya. Kowe ndi? Gresik iki rada Jawa kowe iki. Kowe ndi? Surabaya mana kan? Kelas 3 iki padha iki kelas 3. Ya. Apa ndi wae? Situ Bondo. Aduh Madura swasta. Kowe ndi? Hah? Lah itu Jawa ini apa Poncoboyo?
Rene miang iki. Miang gue. Miang karo. Oh berarti tuban gunung. Tuban laut, jejak laut. Tuban jejak laut ngerti miang. Apa miang? Apa? Ngelaut. Ya, ke laut itu namanya miang. Ya. Ya, wis. Pancabaya fala yahillu mongko ora halal laka maring sira apa anta khuda. Apa anta khuda yen to ngalap sapa sira minhu saking niku jaihah atau minhu saking akhika. Yang bener akhika. Fala yahilu mongko ora halal laka maring sira apa anta khudayen to ngalap sapa sira anta khudayen to ngalap sapa sira minhu saking akhik sayan ing suci-wiji. Suma bima kelawan apa? Bima mongko kelawan apa tak khudu ngalap sapa sira malah akhika ing bondone duluri rabi wairi hakin kelawan tanpa hak. Kalau kalian menjual sesuatu kepada saudaranya, kepada sesama muslim, sesaudara kepada orang lain, kemudian barang yang kamu jual itu ternyata ada cacatnya, maka haram mengambil harga dari itu. Artinya nggak boleh. Ini buah-buahan loh maksudnya ya, buah-buahan. Jelas-jelas jualan ketika dijual terlihat baik, ternyata setelah dibeli bosok. Biasanya sing akeh kaya ngono iku salah. Wah, pitu ngarep yo. Pencet ujunge karena tukune akeh sing dodolan angger cukup. Ternyata di dalam banyak yang ujungnya sudah bosok. Maka tidak boleh itu mengambil harga dari itu. Oleh Kanjeng Nabi tidak boleh. Harus dikembalikan uangnya dan barangnya juga dikembalikan, tidak boleh. Ini namanya dilarang. Kita dilarang untuk menjual sesuatu yang tidak bagus. Makanya terlahir malah ditanya oleh Kanjeng Nabi, bima kelawan opo, apa hakmu mengambil harga dari saudaramu atas barang yang jelek itu? Tidak ada, maka tidak boleh. Besok dengan kalau jadi pedagang apa saja utamakan jujur, jangan utamakan hati akeh. Hati akeh orang barokah percuma. Sugih iya, tapi sugih mengabaikan kejujuran, kata Kanjeng Nabi, masuk dalam golongan yang di neraka. Kalau mau kaya, kata Kanjeng Nabi, kalau hidupmu ingin kaya, jadilah pedagang. Kalau hidupmu ingin tenang, jadilah petani. Tapi kalau hidupmu ingin dihormati, jadilah guru. Guru kok kepengen sugih, ya salah sasaran. Ya pengen sugih, dan pedagang yang jujur itu dijamin oleh Kanjeng Nabi besok di surga bersama dengan Kanjeng Nabi. Kata kuncinya adalah, kipesnya adalah apa? Jujur. Apa bahasa Inggrisnya jujur? Apa? Oh iya, honestly. Oh iya, ya. Ya maklum, aku nggak pernah belajar bahasa Inggris ketika Islam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan yang akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana
بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب علمنا وذكرنا